Kalau kamu bisa bahasa Inggris, apa dong kamu tanya? Yes. Kayak balas dendam jadinya. Hello, what's up bro? Oke, jadi welcome back again to Infinity Training Center YouTube channel. Jadi hari ini kita bakalan talk show lagi dengan salah satu dua orang student saya, yaitu Satya dan Lucky. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Biasa dipanggil Mr. JN. Saya instruktur housekeeping di Infinity Training Center dan juga sebagai tim di YouTube channel Infinity Training Center. Nah, next, karena saya udah kenalin diri saya mau Satya untuk kenalin diri kamu. Oke, nama saya Satya. Di sini saya salah satu siswa dari Mr. JN pada asesmen di bagian housekeeping. Oke, next, Nindi. Hai, nama saya Nindi Laki dan saya salah satu dari siswa asesmen dari Mr. JN. Ya, nah mereka berdua ini siswa pada saat asesmen housekeeping dulu. Nah, Nindi sama Laki, saya mau tanya nih, kesehariannya selama pandemi itu ngapain aja sih? Kalau keseharian saya di rumah saat pandemi ini bantuin orang tua buat canang, terus bersihin rumah, sembahyang, dan belajar. Belajar. What kind of things that you learn? About English and housekeeping and You still learn housekeeping department? yes. Okay, next maybe Satya. Yang olahraga, jaga imun, makan yang benar. Berangkat ya. Iya, makan yang benar. Cek apa yang kurang-kurang sebelum kita pergi, dan ya tetap belajar apa itu departemen hotel, apa itu housekeeping, apa itu culture di sana di Dubai. Oke, untuk Satya, Ustaz penasaran nih, boleh cerita sedikit gak tentang your experience before you break up because of this pandemic? Experience kalau di dunia perhotelan saya sekitar 5 tahun lebih. 5 tahun? Iya, mungkin kurang lebih dari setahun mungkin di bagian housekeeping. Setelah itu saya pindah hotel dan pindah departemen langsung ke front office departemen. Kebetulan di sana langsung saya dipercaya jadi tim reopening. Sekitar 3,5 tahun saya menjalani di bagian front office. Dapat lagi kesempatan saya ditawarkan lagi dan dipercayakan untuk pindah departemen ke accounting dan finance sampai ya dari sekitar tahun 2019 sampai sekarang. Dan saat ini saya juga dapat sedikit kepercayaan buat handle closing dari expand hotel setiap bulannya dan di-upload ke salah satu departemen corporate. Oke, jadi so now still working? Jadi masih kerja sekarang gitu? Iya, but no contract. Oh, iya, jadi kayak freelance gitu ya? Yes, kayak freelance, tapi ya gitulah. Akibat pandemi semuanya. Jadi sebelumnya belum punya pengalaman di housekeeping department kayak gitu? Sebelumnya punya, saya ada di pengalaman di housekeeping departemen sekitar 10 bulan kerja waktu itu di Ritz-Carlton dari tahun 2015 kalau nggak salah. Ya 2015 sampai 2016. Nah, itu lama saya di housekeeping. Jadi now we get back to the housekeeping department because there's vacancy, right? Yes, correct. Yes, saya berani ngambil jalur ini karena saya berharap dengan peruntungan yang sama saya bisa mengulangi karir saya di sana dengan optimisme yang terlalu tinggi mungkin, tapi saya masih tetap percaya sama diri saya bahwa saya pasti bisa. Ya. Oke. Next saya mau dari Lucky deh. Your experience di hospitality industry ini. At the housekeeping, I don't have experience. And don't have any experience in housekeeping department? So the other department, experiment in the other department. I have experience in F&B service at the Andaman Luxury Collection in Malaysia. Di Malaysia aja, housekeeping? Yes. So di F&B service? Yes. Di Malaysia? F&B service at the Malaysia. Malaysia. Berapa bulan sana? Sorry.
seharusnya 6 bulan, tapi karena ada pandemi, so hanya dapat 3 bulan. 3 bulan. Jadi itu pas tahun berapa itu? 2020 awal. 2020 awal. Jadi gimana perasaannya karena pandemi harus balik ke Indonesia lagi? Sedih sih, tapi mau gimana lagi? Soalnya kan di sana lebih apa itu namanya? Di sana lebih banyak yang kena korbannya, terus di sana sering terjadi lockdown. Sempet di sana kena lockdown selama 2 minggu dan kita nggak kerja, kita diem di apartemen. Udah kayak orang gila di sana. Oke. Apalagi di sana di tengah hutan. Ih. Di tengah hutan? Ya. Maksudnya? Di resort. Resort? Yes. Di tengah hutan, jadi trennya di tengah hutan gitu. Maksudnya Ya. hotelnya di tengah hutan gitu. Yes. Konsepnya rainforest Ya. jungle ya. Oke. Jadi buat keduanya nih, kan lagi pandemi nih dan kadang-kadang juga lockdown kan di negara-negara. Tapi semoga aja di Dubai enggak ya. Tapi sejauh ini sih nggak dengar kata lockdown lagi di Dubai. Nah, kalau misalnya lockdown gimana dong? Kita maunya sedih nggak? Tapi kayaknya enggak sih. Dan kalau menurut saya, sejauh saya melihat, kenapa juga saya mau untuk melamar kerja ke negara itu, karena sejauh yang saya analisa sedikit itu aman dan biarpun masalah tentang virus di masa pandemi kayak gini, dia penanganan dari pemerintahnya kayaknya lebih efisien, lebih cepat, efisien. Samping itu nggak terlalu ketat banget seperti di sini, karena mereka sudah memikirkan cara seperti apa yang lebih efisien, nggak gerasa gerusu kayak gitu. Saya setuju dengan itu. Oke, mungkin cukup sampai sana. Nah, sekarang kita punya questions bowl here. Jadi udah ada beberapa pertanyaan di sini dan Lucky dan Satya mungkin bakalan bisa ambilin questionsnya. Oke, langsung aja diambil ya. Oke, buat keduanya. Oke, hal apa yang kalian gagal capai dan yang seharusnya bisa kalau nggak pandemi? Kalau dari saya, kebetulan saya lulus dari salah satu kampus dengan gelar sarjana di tahun pandemi. Dengan ekspektasi saya, setelah saya mendapatkan gelar sarjana manajemen bisnis pariwisata, saya bisa grow up untuk mengembangkan karir saya next step sampai top, sampai di titik puncak. Tapi because of pandemic, potong semua habis harapan akhir. Okay, jadi what kind of position do you want? Maybe just like 5 years against 5 tahun lagi ya, mau jadi apa gitu rencananya gitu? Rencananya FIM, FC, Financial Controller. Still on financial, no front office department, no housekeeping. Not yet, but because have any plan also. Setelah 5 tahun harus GM. Ya. Oke. Kenapa? Bagi saya pengetahuan di finance untuk seorang leader penting selain marketing. Kalau saya menjadi seorang GM, tapi saya tidak tahu kemana arah alir expand, alir keuangan datang dan masuk, itu bakal kacau. Ya, kalau saya mengetahui marketing aja, tapi nggak tahu gimana cara maintain expand yang harus dikeluarkan, hotel bisa tutup, karyawan sangat tertekan pada itu. Apalagi udah punya pengalaman di housekeeping, jadi saya tahu. Kayaknya udah cukup ya pengalamannya di. Harusnya udah cukup ya. Cuman kalau engineering perlu nggak sih kira-kira? Sebenarnya perlu, tapi karena saya sudah di sudah di accounting juga kan, jadi saya pernah handle store-nya dia. Jadi saya tahu berapa harga barangnya dia, apa kebutuhan emergensinya dia. Kebanyakan kan dari tim operasional itu pasti selalu mengeluh barangnya belum datang. Tapi dia belum tahu alasan kenapa barangnya belum datang. Biasanya tuh stuck di GM to owner. Karena kebanyakan, bukannya menyalahkan GM, tapi memang kebanyakan GM to owner susah komunikasi, memberikan informasi ke owner kenapa kok harus beli barang ini.
kan biasanya owner kadang juga tidak mau karena kemahalan. Iya. Harusnya ada penjelasan konkret biasanya di sana. Nah, banyak kan dia tidak bisa menjelaskan itu. Nah, saya ingin buat tim operasional saya buat tenang. Ya, kalau saya tahu apa yang diperlukan, jadi saya menjelaskan ke owner atau pihak yang pengelola, pihak yang punya lebih enak. Iya, karena kadang saya juga sempat dulu kerja di housekeeping itu juga kadang-kadang nggak ada barang kayak Yes, gitu. nah, Itu parnya dia iya. sedikit ya. Itu. Duvet paling gini Iya, kan, duvet, double duvet. Ini kurang, seat kurang, sport nggak bisa datang, barang belum ada. Iya. Wah, Tamu itu udah di lobby Iya, kayak gitu. tamu udah lobby apalagi tahun Yes, baru kan. iya. Wah. udah mati banget kayak gitu. Oke, kalau next Nindi deh. Questions for Nindi. Hal apa yang kamu gagal capai yang seharusnya bisa kamu capai kalau nggak pandemi? Kalau nggak ada pandemi, harusnya setelah 6 bulan selesai training, saya pulang terus saya melanjutkan studi saya di ambil S1 sastra Inggris dan saya sambil kerja sampingan di hotel. Dia sama di hotel. Iya. Udah ada hotelnya kira-kira. Bisa nggak terima sambil kuliah kayak gitu? Actually bisa, udah dapet, tapi karena ada pandemi dan minimnya experience saya, so nggak bisa. Jadi tertarik ya di sastra Inggris ya? Suka bahasa Inggris? Ya, Oke, my questions you can answer in English Indonesia atau bahasa gado-gado itu juga boleh. Oke, next I'm gonna take another one questions. Oke, hal apa yang kamu mau lakuin ketika sudah nyampe di Dubai nanti? Pertama, kalau karantina itu di saat kita karantina boleh keluar kota, boleh keluar tempat nggak sih? Kalau karantina sebenarnya juga Mister pernah tahu infonya itu jelas sebenarnya, yang tahu itu Miss Julie. Tapi Mister dengar sih anak-anak yang nyampe di sana itu udah langsung pas nyampe sana ya di briefing dulu, habis itu ya beli makan keluar sih, biasa keluar kayak gitu. Oke. Hal yang pertama yang saya ingin lakuin di sana Fotoan. bangun tidur pagi hari mau jogging. Jogging pertama kali di Dubai ya. Yes, kenapa? Kan kita bisa nikmati suasananya kan pagi-pagi itu kan tahu nggak mungkin juga kalau ekspektasi saya sih kendaraan kan nggak terlalu banyak, udara masih segar. Kalau menurut review juga panasnya di sana bukan panas polusi tapi panas cuaca. Iya. Kayaknya lebih enak, kayaknya seru aja nikmatin pagi di sana. Lebih banyak keringatnya karena Kayak pagi-pagi di tempat yang berbeda kita nikmati dengan jalan atau jogging di sana kayaknya lebih asik daripada jalan-jalan untuk pertama kali ya. daripada ke sauna. Beda kalau Mister mungkin pertama kali itu foto mungkin ya. Oh iya sih. Sama bikin story. Oke. Oke, kalau Lucky, Kalau saya nyampe sana saya akan tidur karena pasti saya capek di perjalanan. tidur ya. Bener sih. Tapi tadi Satya kan udah bilang tadi tidur. Tidur setelah tidur bangun Berarti pagi. saya yang salah berarti. Saya bilang kebetulan ya. Berarti tidur dulu ya panasnya. Makan dulu panasnya mungkin ya. Oh iya. Oh betul. iya. Oke, next questions. Biar nggak lama. Next question dari tim YouTube kita. Pelajaran apa yang kamu paling nggak suka di kelas? Housekeeping. 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 So why you choose housekeeping department now? I don't know. I don't know why. Because nasib mungkin? No. Mungkin lebih ke tertarik karena kan secara saya nggak suka housekeeping. Mungkin ini tantangan buat saya biar saya suka ke housekeeping kayak gitu. Biar suka ke housekeeping. Tapi nasibnya mengarah ke sana gitu ya. Karena kan di F&B itu jurusannya sebelumnya, tapi sekarang housekeeping gitu ya. Iya. Jadi bingung juga sih misalnya. Jadi tantangan gitu ya. Iya, jadi tantangan. That's your challenge, that's your struggle gitu ya. Iya. Oke, next Satya ada. Pelajaran. Kalau pelajaran dari keseluruhan ya dari SD, SMA sampai kuliah, actually everything. Everything? Iya, kecuali olahraga. Olahraga. Seriously. Apa yang suka olahraga? Ya, karena nggak tahu kenapa saya nggak suka dalam ruangan. Oh gitu. Dalam ruangan terlalu lama, apalagi contoh bukannya pelajaran itu nggak penting, bukannya nggak perlu. Kadang bagi saya saat salah satu pelajaran itu nggak make sense untuk diri lah, nggak masuk untuk diri lah saya. Jadi saya kurang suka. Tapi
nggak menutup kemungkinan juga dalam salah satu pelajaran itu jika ada yang masuk akal menurut saya yang bisa saya gunain di real life, pasti saya juga belajar. Saya dengarkan, saya ikuti, tapi pada intinya, pada dasarnya saya nggak suka. Tapi just based on the teacher juga ya? Yes, correct. Based on the teacher, pasti sih. Kalau yang ngajarnya menyenangkan, nggak suka gimana ya kita pelajaran itu pasti jadi menarik. Saya nggak suka dalam ruangan belajar terlalu lama, tapi saya heran kenapa saya bisa ikut sampai masuk dan sarjana. Karena gimana ya, di balik ketidaksukaan itu pasti ada salah satu yang bisa kita terapkan. Dan kamu juga kerja di back office juga kan? Iya. Padahal saya sebenarnya nggak suka, tapi nggak tahu ya kenapa saya harus ke sana. Kayak ada aja yang dorong saya ke sana. Padahal sebenarnya saya nggak terlalu suka sih sebenarnya. Next, Nindi. Apa? Udah. Oh, udah ya? Sorry. Wait, kan tadi Satya bilang dia nggak suka di dalam ruangan. Next question dari pribadi dan Mister nih. I am as a teacher. What kind of ciri tipe guru yang kalian suka itu kayak gimana sih? Biar Mister juga bisa membenahi juga pada saat mengajar kayak gitu. Be leader, not a boss. Biasanya guru yang bukan semua ya, tapi kebanyakan yang saya lihat itu dia tidak memberikan contoh terlebih dahulu. Dia hanya memberikan teori juga. Tapi beberapa guru yang saya tahu contohnya misalkan kayak Mr. DN, misalkan ngasih improve ke saya, ngasih informasi atau ngasih sesuatu yang baru, pasti saya terima. Kenapa? Karena latar belakang Mister juga ada di operasional. Saya paham. Mister sudah pernah melaluinya. Kebanyakan guru hanya ada di teori. Kalau paling saya senang sih kebanyakan guru-guru di bidang saya perhotelan, pariwisata. Biasanya kan dia udah bekas orang hotel lama, jadi dia sudah pernah merasakan. Nah, guru yang seperti itu dia mencontohkan terlebih dahulu, baru dia memberitahukan, bukan seperti cara menunjuk aja, nggak kayak ngajarin tanpa mencontohkan gitu. Ya, itu benar banget juga. Misal juga sering kan di kelas dulu kayak langsung ngasih example dari sentence itu kayak how are you kayak gitu kan. Next dari Mindy. Apa ya? Semua udah disebutin sama dia. Diborong sama dia. Kalau Mister gimana? Iya, leader lah. Ya, pertama kali saya lihat Mister kan waktu di assessment. Kenapa menurut saya masuk karena waktu itu Mister jawabnya nggak terlalu baku, itu enak. Kalau untuk di dunia perhotelan kan, menurut pengalaman pribadi saya kita tidak bisa berpacu pada satu buku. Depend on situation harus kan. Sama kayak Mister pertama nanya, ini experience-nya di mana, experience-nya di mana. Setelah itu Mister saya lihat juga menyesuaikan gimana cara memberikan informasi pada sesuai assessment. Jadi makanya saya tahu kayaknya bagus kalau jadi tim pengajar, jadi leader sih cocok sih sebenarnya. Karena saya suka sih kalau Mister yang ngajar, tapi nggak tahu yang lain kan belum saya pernah ketemu. Atau bagus sih. Kalau ini gimana? Kalau sama Mister gimana? Paham nggak kira-kira? Atau ada yang kurang nggak kira-kira nyampaikan materinya? Atau terlalu bahasa Inggris gitu? Atau gimana? Udah gimana ya? Enak sih, enjoy. Terus mungkin paket komplit lah untuk dosen satu ini ya guys. Paket komplit. Next let's move to another questions. Sebelum itu bisa tanya, efektif nggak kalau misalnya pakai 50% Indonesia, 50% English di kelas kayak gitu? Efektif sih, tapi semua itu tergantung murid sih juga, tergantung siswa sih juga. Ya kadang karena kan berbeda level gitu kan, ada yang udah paham bahasa Inggris, yang nggak paham tuh takutnya kasihan nggak paham itu. Itu juga mikir tapi because you only going to overseas, you want to learn English. That's the point that I have to do because I use English to my class. Harus. Next question. Jurusan kamu apa dan kenapa pilih jurusan itu? Kira-kira nyesel nggak? Atau udah merasa pas sama passion kamu? Kalau dari saya nggak ada penyesalan. Saya
hampir bagi saya nggak ada penyesalan dalam itu. Oke. Saat saya ngambil keputusan yang salah, pelajaran bagi saya buat memberikan informasi yang lebih ke keluarga atau teman-teman saya. Kalau saya pernah salah, kenapa saya ambil keputusan ini karena gini. Jadi saya selalu ikuti apa peluang yang ada saya ambil. Bagi saya itu bukan kesalahan, itu pilihan saya. Keren banget mindset. Keren banget. Saya harus belajar nih. Oke, next Nindi. Saya tadi udah menjawab di awal. Oh iya sih. Kan sudah. Atau repeat boleh? Saya lupa apa ya soalnya. Questionsnya jurusan apa yang kamu pilih dan kenapa pilih jurusan itu? Apakah nyesal atau udah masa pas sama passion kamu? Jurusan saya kan F&B service dan bartender. Terus sekarang saya pilih housekeeping. Kalau menurut saya sih udahlah pas. Saya nggak nyesel karena menurut saya kalau saya nggak suka sama jurusan ini, mungkin ini tantangan saya untuk saya harus suka dan harus bisa, dan mungkin dengan cara ini saya akan suka gitu. Oke. Nah, karena udah jawabannya juga ya. Oke, next questions. Dua. Tuh, kok ini udah? Oke, seberapa penting sih bahasa Inggris buat kamu? Penting banget. Penting banget. Karena penting banget. Iya, penting banget. Karena sekarang tuh bahasa gimana ya? Udah menjadi bahasa Inggris, udah menjadi bahasa yang perlu kita pelajarin, terus perlulah penting buat kebutuhan sehari-hari kita berkomunikasi dengan orang juga sebagai hotelier juga ya. Iya. That's so important. Oke, next aja. Kalau bagi saya sih sama kayak dia, penting banget. Nah contohnya gini yang simpel untuk orang yang mau keluar negeri. Kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, ke sana otomatis kuota internetmu nggak ada, tersesat. Gimana cara menanya jalan? Kalau kamu bisa bahasa Inggris, apa dong kamu tanya? Yes, bisa gitu. Ya. Bagi saya penting sih, penting untuk pribadi, penting untuk karir juga harus. Ya. Apalagi terapin bahasa Inggris di Indonesia mungkin lagi kayaknya efektif bagus banget ya. Harusnya Philippines kayak gitu ya. Iya. Jadi mungkin lewat kita belajar bahasa Inggris gitu kita bisa kayak dianggap lebih maju lah kayak. Iya, gitu. harusnya sih. Ya. Mungkin bisa dipelajari dari udah baru lahir itu bahasa Inggris gitu ya. Boleh juga. Oke, questions. Sukses menurut kamu apa? Maybe start from Nindi. Sukses Yeah, menurut what kind of saya. success for you? Sukses menurut saya adalah semua hal kecil menurut saya itu sukses. Kalau saya bisa menyelesaikan, misal saya bisa membuat canang yang orang lain tidak bisa, itu menurut saya bisa, saya sukses gitu. Yeah, because you are not Balinese. Ya, actually ya itu. Terus sukses yang menurut saya itu saya bisa mewujudkan apa yang saya inginkan dan membuat orang-orang yang dulunya nggak suka sama saya menjudge saya, dan intinya they hate me, saya bisa membuat mereka kagum ke saya. Itu merupakan suatu kesuksesan buat saya ya. Kayak balas dendam jadinya. Emang lihat apa sih sebelumnya? Banyak sih kan ya, tahu sendiri tetangga tuh kalau nggak suka sama kita pasti banyak cara buat menjudge kita, buat menjatuhkan kita. Terus kenapa saya curhat ya? Gak apa. Oh, keluar itu. Kalau ditinggal sama tetangga. Kan banyak gitu tetangga yang bilang, terutama kayak gini kebanyakan, kenapa perempuan harus sekolah tinggi-tinggi, nanti akhirnya juga di dapur kayak gitu. Itu menurut saya salah itu. Jadi saya tuh ingin menunjukkan ke mereka kalau perempuan tuh bisa mengalahkan kalian para kaum laki-laki. Bisa banget. Tapi how to be a housewife itu juga important karena juga kan mendidik anak kecil anak kita gitu. Yeah. That's so important. That what kind of a great job. Kerjaan paling mulia. Ya. Iya. Kamu kerja 24 jam nggak digaji. Nggak digaji tapi. Tapi kalau misalnya ngelakuin itu ya itu. Oke, next dari Satya deh. Kalau saya sukses itu kemerdekaan finansial.
kemerdekaan finansial tuh bukan berarti kaya. Tapi di saat kita atau kalian berbelanja nggak mikir hal-hal belakang. Aduh saya punya utang, aduh saya harus beli gini, saya harus beli gini. Itu bagi saya sukses. Kemerdekaan finansial tuh nggak harus kaya, berkecukupan tapi nggak ada beban saat mengeluarkan, ada pengeluaran. Itu bagi saya In sukses. English it's financial freedom. Yes, financial freedom. Financial freedom. Oke ya. Saya juga. Daripada kaya kan punya rumah 5M, punya Lamborghini tapi punya cicilan banyak, udah gimana kan, jadi nggak kepikiran terus kan. Lebih baik berkecukupan tapi merdeka. Iya. Saya belajar sesuatu itu kayak something that really hard in this world is just how to be grateful. Yes. Bersyukur itu yang paling susah bagi saya. Jadi jika saya udah punya ini, pengen itu lagi kayak gitu. Itu yang paling susah. Ya. Itu yang masih kita Ya, susah banget kayak gitu. Susah banget. Saat kita udah punya motor tapi kita aduh kok kayaknya pengen mobil nih. Iya. Ya, itu buat nahan itu belum Iya. sukses. Kalau sampai kita udah bisa dapetin kesuksesan yang itu baru kita pasti sukses. Ya. Tanpa mikirin another Yeah, thought gitu. Okay, next let's move up another questions. Another question is gonna be describe pacar kamu dong. Describe pacar kamu dong. Describe Mohon maaf, saya tidak punya pacar. Ini terlalu mendiskriminasi. diskriminasi. Siapa yang minta ya? Nih, Simpan kayaknya. Jahat sekali Anda, bis. Mohon maaf, bis. Apa ya? Script. Do you have a girlfriend? Yes. Okay. Ya. This is private. Udah 4 atau hampir 5 tahun saya. I can say anything. Oke, mungkin this is privacy. This is question. Saya nggak bisa mendeskripsikan seberapa bagaimana dia, tapi bagi saya semuanya. Dia dari bawah, dari saya tertekan sampai saya happy ke bawah lagi, dia selalu ada. Dia selalu bantu apa yang saya minta dan yang dia bisa pasti dia bantu. Segitu juga saya juga sama dia. Buat pacarnya ini loh. Kekasih Anda sangat Saya nggak bisa best. bilang apa-apa, saya cuma bilang thank you. Gitu. Oke, buat pacarnya Satya, Thank you so much. itu ya. Oke, lu ini berarti nggak ya? Nggak punya apa gitu, gebetan. Ini sangat mendiskriminasi Oke, saya. let's remove another questions. Sorry, last question I mean. Last questions. Apa yang kamu pengen banget capai di tahun 2021? 2021 Ya. Mungkin di end of this year saya harus sudah di sana. harus dari sana. Harus sudah di sana. Oke. Itu aja harus sudah di sana. Dubai ya. Di Saya harus sana sudah di mana? Di Dubai. Oh. Oke, kalau ini Mungkin saya harus bisa ya ke sana, ke Dubai, bukan ke Dubai juga. ke Dubai. Mungkin nggak cuma Dubai, mungkin saya ingin ke Maldives, saya ingin Maldives. ke Tapi kan di Dubai kan kontraknya 2 tahun itu. ya kan 2 tahun nggak lama, Mister. Oh gitu. Oke. 2021. 2021 saya udah nyampe di Dubai. Ya. Saya bisa kerja, saya bisa cari uang. Saya Oke. Student internship ya. Oh Oke. iya, student internship. Oke, another goals, nggak punya another goals selain dari Dubai kayak gitu apa? 2000 another goals. Kalau bisa saya udah di leader level ya di sana. The level, oke. Iya. I hope so. Ini kayaknya bisa sih. Tapi kualitasnya kayak Satya gini. Aduh. Udah keren banget. Udah pengalaman udah banyak. Udah. Ya kok paket komplit lah Satya. Udah serius oke banget. Kayak KFC-nya. Karena dua nggak. Oke. There's no questions here. Udah habis questions bowl-nya. Jadi mungkin Mister mau minta sedikit harapannya mungkin kedepannya buat Infinity Training Center dan channel YouTube-nya dari teman-teman semua di sini. What is your wish to us for the future? Semoga untuk kedepannya Infinity Training Center semakin mengudara dan memotivasi banyak generasi-generasi muda yang di luar sana masih bingung untuk mencari kampus yang ini hotelier, terus F&B service, housekeeping, semuanya hubungi aja Infinity Training Center. Oke, Nomornya di bawah sini ya. Di bawah ada apa? Kalau buat saya sih semoga Infinity Training Center
bisa jaya darat, laut dan udara. Asik. Pokoknya siapapun yang masih bingung gimana caranya internship untuk keluar, datang aja ke sini. Nggak usah dengar omongan orang lain, datang aja, nanti dijelaskan di sini paket komplit. Ya, bukan kata orang, tapi kata adminnya langsung. Ya apalagi di sini di Infinity Training Center bisa program pinjaman. Jadi cuma modal paspor aja udah bisa berangkat di sini. Oke, nggak kerasa udah 30 menit lebih kita udah talk show di sini sama Satya dan Nindi. Oke, jadi terima kasih banyak buat Satya dan Nindi udah berkenan hadir di hari yang spesial ini. Oke. Jadi buat teman-teman jangan lupa di like, comment, subscribe channel YouTube kita supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten yang menarik buat teman-teman semuanya. Oke. Jangan lupa nyalain loncengnya ya. Ya. Oke, goodbye. Bye.